Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih kepada mahasiswa, mahasiswi. Pertemuan ke-6 kita membahas tentang topik perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu perencanaan berasal dari kata rencana yang memiliki arti rancangan atau kerangka dari suatu yang akan dilakukan pada masa depan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan ini yaitu memiliki upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan alat yang perlengkapannya sesuai dengan kebutuhan. Ini menurut Rashid dan Oda. Kemudian jenis perencanaan pengadaan barang itu ada dua. Yang pertama yaitu perencanaan pengadaan barang yang bergerak, sifatnya bergerak. Kemudian ada perencanaan pengadaan barang yang tidak bergerak. Langkah-langkah untuk membuat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, menurut Barnawi dan Arifin, proses perencanaan pada barang bergerak antara lain, yang pertama, menyusun daftar kebutuhan sekolah, jadi apa saja yang dibutuhkan nantinya, itu harus dicatat, dan apa yang nanti dibutuhkan dalam perencanaan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, estimasi biaya, kira-kira estimasi biayanya berapa yang sudah dicatat tadi untuk pembelian barang yang dibutuhkan misalnya. Kemudian ada menetapkan skala prioritas. Jadi barang-barang yang harus dibeli, diprioritaskan itu apa saja, itu harus ditentukan dan bisa nanti dimaksimalkan dalam perencanaan di tahun anggaran berikutnya misalnya. Kemudian ada menyusun rencana pengadaan. Jadi ini ada 4 langkah yang harus kita pahami terkait perencanaan sarana prasarana pendidikan. Kemudian yang selanjutnya menurut Barnawi dan Arifin, proses perencanaan pada barang tidak bergerak antara lain. Yang pertama, ini mudah diakses, kemudian terletak di lingkungan pendidikan, kemudian ukuran lokasi tempat, kemudian lingkungan tidak lembab, kemudian keadaan tanah, kemudian kecukupan air, kemudian kondisi air itu harus bersih, kesediaan cahaya matahari, dan tidak berdekatan dengan keramaian. Kemudian langkah-langkah rencana pengadaan tanah. Yang pertama, menganalisis kebutuhan tanah, kemudian survei kondisi lokasi tanah, itu seperti apa, kita harus tahu bentuknya dan lokasinya strategis atau tidak. Kemudian mengadakan survei. Dalam mengadakan survei, ini kita juga akses jalan masuk mudah dijangkau oleh kendaraan atau tidak, misalkan jalan kaki, kemudian lingkungan sekitar seperti apa, kemudian kondisi lingkungannya. Nah, ini juga harus jelas. Kemudian perencanaan dalam membangun sarana, yaitu menyusun rencana bangunan yang dibutuhkan, kemudian survei lokasi, kemudian ada menyusun rencana konstruksi arsitektur bangunan, kemudian menyusun rencana anggaran biaya (RAB), kemudian menetapkan rencana anggaran biaya untuk ditetapkan dari jumlah barang yang sudah ditentukan. Selanjutnya menyusun rencana menentukan kebutuhan barang. Yang pertama, adanya tingkat persediaan barang pada tiap tahunnya. B, adanya kebutuhan barang sesuai dengan perkembangan sekolah. C, adanya barang-barang yang rusak, dihapus, hilang atau sebab lainnya. Kemudian adanya kebutuhan barang berdasarkan guru dan staf. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.